Inilah alasan kenapa Casper bisa jadi hantu. Kita yakin banget pasti beberapa di antara kalian tahu Casper. Menceritakan tentang sesosok hantu anak kecil yang ramah dan nggak jahat. Kamu pernah nonton Casper nggak tuh? Pernah. Nah, konon dikisahkan di tahun 1800-an ada sepasang suami istri yang istrinya ini melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah rumah sakit, guys. By the way, namanya Casper. Tapi sayangnya pas si anaknya itu lahir, ibunya ini meninggal. Auto si anaknya ini cuma tinggal sama bapaknya doang, sama ayahnya. Tinggal di sebuah mansion, rumah yang muakrong-muakrong. Karena bapaknya ini orkai, guys, lek-lek, orang kaya. Nah itu guys, karena si anaknya ini udah ditinggal sama ibunya, makanya si bapaknya itu sayang banget sama si anaknya itu. Karena si bapaknya ini emang berkeinginan untuk membahagiakan si Casper. Nah konon suatu hari pas menjelang Natal, kan musim dingin tuh, auto hujan salju, guys. Apalagi si anaknya ini suka banget kalau hujan salju. Dan dia pun akhirnya meminta papan seluncur ke ayahnya, papan seluncuran salju. Singkat cerita, akhirnya datanglah papan seluncurnya itu yang diminta sama si Casper. Udah datang tanpa pikir panjang, langsung si Casper ini memainkannya di salju-salju, guys. Langsung seluncuran gitu, main sepuasnya, orang ngerti wayah. Bermain nggak tahu waktu, guys. Udah dibilangin sama bapaknya tetap nekat. Terus karena kelamaan main di salju, akhirnya si Casper ini kenalah suatu penyakit yang dinamakan pneumonia atau radang paru-paru. Mungkin karena saking dinginnya, jadi dia kena penyakitnya itu, guys. Malangnya nasib si Casper. Karena penyakit itu akhirnya si Casper ini meninggal dunia. Dan dia pun jadi hantu. Jadi arwahnya itu stuck dong, nggak bisa lanjut ke alam berikutnya. Dan itu ada alasannya. Karena si Casper ini nggak mau kalau ayahnya itu tinggal sendirian. Ya jelas nggak tega lah ya. Tapi ternyata belum si Casper ini pulang ke rumahnya jadi hantu, si ayahnya ini udah masuk ke rumah sakit jiwa, guys. Karena udah hampir gila ditinggal anaknya. Pas si Casper nyampe di rumahnya, udah nggak ada siapa-siapa. Malah si Casper yang tinggal sendirian di rumahnya itu, guys. Alhasil dia sedih. Dan itulah alasan kenapa kok si Casper ini menjadi hantu yang ramah. Karena kan dia sendirian, lonely, pengen cari temen gitu loh. Siapapun pengen diajak berteman. Entah itu sesama setan, entah itu manusia, entah itu hewan, siapapun, guys. Nah itu guys, alasan kenapa kok si Casper ini bisa jadi hantu, alasan kenapa dia meninggal dunia. Boneka Leta the Doll yang menakuti orang-orang. Leta the Doll, atau yang biasa dikenal dengan Let Me Out, merupakan salah satu boneka yang paling berhantu, yang paling menyeramkan di dunia. Jadi di dalamnya tuh ada rohnya, guys. Usutnya usut, boneka ini seukuran dengan tubuh anak kecil. Dan kalau kita perhatikan, rambutnya itu merupakan rambut manusia asli. Dan ini merupakan boneka yang terbuat dari kayu. Konon boneka Leta the Doll ini udah berusia 200 tahun. 200 tahun? Berarti dari zaman kapan tuh? Pemilik dari boneka ini bernama Kerry Walton. Dan si Mas Kerry ini mengklaim udah menemukan si boneka Leta the Doll ini di tahun 70-an ketika dia lagi menjelajah rumah sepi atau rumah kosong di Australia. Explore horror. Pas explore nemu boneka Leta the Doll, guys. Nah pas ditemukan itu, bonekanya itu auto langsung dibawa pulang sama Mas Kerry. Dan gak lama-lama setelah itu pun ada kejadian-kejadian aneh setelah Mas Kerry ini ngambil bonekanya itu. Ada paranormal activity. Jadi barang-barang di rumahnya tuh gerak-gerak sendiri, seolah-olah ada yang mainin. Terus di lantainya itu ada lecet-lecet gitu. Keran airnya jatuh sendiri. Iya dong kan ada seluarnya. Ya pokoknya ada kejadian-kejadian aneh janggal di rumahnya Mas Kerry setelah ada bonekanya itu, guys. I'm afraid. Dan seremnya lagi adalah kalau anak-anaknya Mas Kerry itu bermimpi buruk tentang bonekanya itu, guys. Jadi mimpinya tuh nggak sekali dua kali, tapi beberapa kali. Dan bahkan suatu malam anak-anaknya Mas Kerry ini ngelihat boneka itu gerak-gerak sendiri dan juga ngomong-ngomong sendiri, guys. Gimana tuh ngomong-ngomong sendiri? Omik gitu. Masa bibirnya omik gitu ya? Serem dong. Serem banget. Gerak-gerak sendiri terus ngomong. Gak bisa bayangin, guys. Amit-amit cabang bayi ya, guys ya. Untung aku gak punya boneka. Ini antara bonekanya cemburu atau emang usil ya sama anak-anaknya. Gak hanya itu aja, bahkan anjingnya si Mas Kerry ini kalau ada di deket bonekanya itu jadi agresif, guys. Jegok-jegok sendiri gitu, seolah-olah kayak lihat sesuatu, guys. Secara kan konon anjing itu bisa lihat makhluk nggak kasat mata, sesuatu yang HP gitu. Sementara para tamu-tamu yang pernah mengunjungi rumahnya Mas Kerry itu mereka juga mengaku melihat boneka itu bergerak dengan sendirinya. Nah usutnya usut, saking angker bonekanya itu, si Mas Kerry ini sampai-sampai manggil paranormal. Pas diterawang sama paranormalnya, ternyata di dalamnya itu ada roh anak kecil yang dulunya tuh meninggal karena tenggelam, guys. Jadi bisa dibilang kalau boneka Leta the Doll itu merupakan media untuk si rohnya itu, guys, untuk persemayamannya. Tapi konon terlepas dari banyaknya kejanggalan yang terjadi, si Mas
Mas Carey ini tetap ngeya guys, dia tetap menyimpan bonekanya itu, nggak takut dia. Konon sih Mas Carey ini mendapatkan bisikan goib. Ada bisikan goib yang mengatakan untuk terus menyimpan bonekanya itu, jangan dijual atau dikasih ke orang lain. Untuk